Bang, artinya nggak salah ya kalau menuduh Della Puspita ini lelah, maksudnya dia udah bohong Gelapin mobil rental itu. Sekarang menuduh pencuri nggak salah berarti ya Bang? Sekarang begini ya, sekarang ini sudah bukan lagi multi tafsir lagi. Sekarang mobil ini yang menyerahkan ke sini mereka berdua. Saya tanya ke polisi, siapa Pak yang menyerahkan? Della dengan Arman. Jelas. Yang Jelas. 4 mobil itu. Ya, saya tanya, cuman kan ini ya memang saya belum mendapatkan kuasa daripada mobil yang lain ya, tapi saya fokus sama mobil Camil aja. Tapi saya tanya, apakah mobil-mobil lain juga Pak? Ada di sana juga, ada beberapa mobil. Tapi memang semalam ya jam pagi mobil Camil itu berhadapan dengan mobil ada satu mobil. Nah, mobilnya itu mobil plat F, yang F warna putih. Nah, itu sudah berhubungan sama saya tuh, pemiliknya sudah berhubungan sama saya. Nah, artinya gini, kalau seandainya ini saya mau menyampaikan juga ya kepada masyarakat, perkara ini bukan perkara umroh ya, ini murni perkara mobil. Jadi kalau seandainya bilang ada beberapa orang berkomentar, bahkan menyerang Camil juga, mengatakan bahwa kan Camil kan korban, Della juga korban, nggak ideal lah kalau Camil itu menyerang Della. Ini saya luruskan, perkara ini bukan perkara umroh. Kalau dalam perkara umroh, murni Camil korban, Della korban, Arman korban. Tapi dalam perkara mobil, korbannya cuma satu, Camil doang. Pelakunya siapa? Ya di antara mereka bertiga, si Aca, Della, sama Arman. Nanti kita tunggu hasil penyidikan, siapa berperan sebagai apa. Nah, kita lihat aja nanti gitu. Nah, kalau permasalahan apakah ini sindikat apa ini segala macam, biar nanti masyarakat yang menilai, biar hukum nanti yang menyimpulkan. Sebenarnya perbuatan dari orang-orang ini pantasnya disebut seperti apa. Cuma yang jelas ketika Aca ini melakukan kesalahan terkait dengan travel umroh, dia dipaksa untuk memberikan jaminan mobil-mobil yang sekarang ada di sekarang udah di Polres kan, dulunya ada di Arman dan Della. Mereka sudah mengakui kan ada 6 mobil. Yang lucunya gini loh, kok bisa-bisanya ada orang menerima jaminan yang bisa dipastikan si pemberi mobil itu berjaminan itu bukan pemiliknya. Dan juga masih disuruh lagi loh, disuruh nambah. Masih bisa nggak ngasih apa namanya ini jaminan lagi. Bahkan Aca mengatakan, saya sebenarnya Bang disuruh mencari mobil yang nilainya harga 600 juta biar bisa dijual sampai BPKB 300 juta katanya. Ini apa orang seperti ini? Yaudah itu aja dulu. Bang, dengan alasan apa? Gimana? Dengan alasan apa dia memberikannya ke Polres bukan langsung? Ya kalau menurut saya panik kali. Makanya begitu dia preskon saya juga kaget. Makanya teman-teman saya mengatakan begini, wah ini kelihatan panik nih. Kok dia sampai preskon seperti itu? Ya mungkin karena yang apa namanya dugaan saya ke 6 unit mobil ini yang seharusnya bisa jadi duit kan sekarang nggak jadi duit nih. Yang 2 dikembalikan karena sudah lapor polisi, yang 4 sudah dititipkan ke Polres. Nah, jadi artinya gagal dong. Makanya kemarin seperti orang kebakaran jenggot, reaksi di badan kami nggak pernah loh. Kami tidak pernah mengatakan bahwa si A itu anak durhaka, si A itu pelakor, si A itu ratu pembohong. Kan dia sendiri yang mengatakan seperti itu. Saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba ngomong begitu. Saya bilang perkara yang lain jangan dimasukkan ke sini. Tapi ya alhamdulillah juga dia memperjelas bahwa ada kalimat ratu pembohong. Nah sekarang sudah apa namanya ini seantero ini sudah sudah tahu ada orang meminta mobil dipertanyakan, jawabannya seperti itu. Nah jadi kira-kira pantas nggak kalau dia disebut ratu pembohong ya? Saya serahkan ke masyarakat. Ya. Seolah-olah melempar batu sembunyi tangan ya Bang? Ya. Seolah-olah melempar batu sembunyi Oh tangan. iya. Kami dulu. atau seperti apa? Setelah tanggal 22 Februari kemarin, saya tidak ada komunikasi lagi karena bagi saya memang dari pihak Mbak Delanya dan Arman sudah menjelaskan mereka tidak ada hubungan lagi dengan ini dan mobilnya sudah dikembalikan. Itu komunikasi terakhir. Bagi saya nggak perlu lagi berkomunikasi dengan mereka sih. Ada rasa sakit hati atau di bulan Ramadan ini? Sakit hati enggak, cuma sedih ya kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah semalam itu lega banget karena sudah mengetahui dari awal. Saya kasih tahu ke teman-teman media dan masyarakat semuanya, saya hanya ingin tahu di mana mobil saya. Cuman itu, dan sekarang alhamdulillah Allah Maha Baik di bulan Ramadan ini Allah memberi jalan yang kita nggak sangka juga bisa secepat ini prosesnya.
dan saya rasa kebenaran akan mendapatkan jalannya. Masih membuka pintu maaf nggak sih bang? Ketika dia minta maaf nanti nih, RJ atau semacamnya? Bahkan dari awal saya tidak pernah dendam, tidak pernah ini, bahkan Kalau saya saya mah minta kalau salah, maaf. usah dimaafin lagi kalau saya mah. Cuman kalau bagi saya setiap orang punya hilafnya, tetapi gini, sanksi Allah sama sanksi manusia kan beda ya. Masyarakat bisa menilai ketika kebohongan terus dipaparkan, saya dituduh cari panggung, saya dituduh tidak punya adab, saya dituduh tidak punya empati dengan korban lainnya, itu sebenarnya menyedihkan. Tapi seandainya nanti mau minta maaf ya silahkan, saya terima. Mobilnya ada kerusakan selain dari ban mungkin apa aja mungkin? Ngelihat semalam kondisi kotor itu saya jujur. Nah ini kalau ada pertanyaan begitu saya jelasin nih. Jadi mobil ini pertama diparkir di situ Di bawah. di bawah. Karena ternyata hari Senin itu mau upacara, terpaksa karena apa namanya ini dianggap mengganggu oleh propos, akhirnya dikempesin. Nah begitu dikempesin, di jalannya ke sini dinaikin. Kebayangan Dalam nggak? posisi kempes, mobilnya harus di bawah. Kebayangkan nggak tuh? Mobil dikempesin karena diparkir sudah beberapa hari di situ. Kemudian karena dilihat nggak ada apa namanya ini, mungkin dianggap nggak ada tuannya kali ya, dipindahkan ke atas dalam kondisi seperti itu. Selain dikempesin, bentuk lainnya ada yang sudah dirubah nggak? Ada dimodifikasi. tahu, Jadi kan Kita belum tahu karena semalam melihatnya itu jam 2 pagi ya, jam 2 pagi kita melihat di sini itu kondisinya memang gelap, dalam keadaan gelap yang pasti sangat berdebu, dan itu mobil sudah 2 bulan lalu itu sudah saatnya servis, dan servis berkala itu saya lewatkan. Pokoknya udah banyak lah hal-hal yang lain. Total berapa bulan sampai Iya. berapa lama Dari dicari? tanggal 27 Februari dan hari ini tanggal 11 Maret, berarti hampir sebulan lebih. Makanya tadi gini ya, makanya kali kalau ada pertanyaan, ada kerusakan nggak, ada ini nggak, makanya saya begitu semalam saya melihat kondisi mobil seperti itu dan perlakuan dia seperti itu, saya langsung ngomong sama Kemil, kita harus gugat dia, ya, dia harus bayar mahal akibat perbuatan dia. Sebenarnya kan kami sudah melapor ini ke pihak polisian kan, ya, rasanya ya saya juga melihat tindak tanduk ucapan orang ini rasanya nggak cukup loh kalau hanya laporan polisi. Nah, makanya saya katakan, saya tegaskan, saya simpulkan kita harus gugat dia pengadilan. Ya, Bang, apa berarti- kerugian-kerugiannya. berarti perdata ya bang? Ya, Perdata. gugat perdata. Bang, kalau seandainya Kalau perlu rumahnya kita sita. Bang, tapi selama ini tahu nggak mobilnya memang di rumah Dela tuh gimana? Oh, yang abang Ya saya nggak tahu. Kita nggak tahu, Saya nggak makanya tahu. kita cari tahu waktu dari awal somasi, bahkan sebelum itu saya cari tahu dari ke Bang Arman sendiri sama Dela. Saya pikir di mana mobil saya, tapi nggak pernah ada jawaban gitu. ya, tapi bang kalau seandainya dari pihak Dela melaporkan balik, abang gimana bang? Dasar apa? Atas Pencemaran pencemaran nama nama baik yang udah bilang mencuri mobil, terus menjual Kita nggak pernah nyebut itu ya. Kami nggak pernah mencuri mobil enggak. Enggak. Enggak, kami nggak pernah bilang dia mencuri mobil, enggak. Dia menerima jaminan dari orang yang bisa dipastikan bukan pemiliknya. Itu yang kami sampaikan. Nah, terus kami katakan dugaan penggelapannya ada. Kenapa? Mobil ada sama dia, kita pinta. Dia tahu Ini handphone saya. ini handphone ya. Saya contoh gini. Handphone ini kalau seandainya dipegang sama orang nih, saya bisa nggak mengatakan dia penggelapan? Nggak bisa. Kecuali saya minta kembalikan mobil ini handphone saya. Kalau dia nggak ngasih, berarti dia penggelapan. Tapi sepanjang dia pegang, saya nggak bisa mengatakan dia penggelapan. Kenapa? Itu dia melakukan penggelapan sama saya, nggak bisa, karena saya belum minta. Tapi ketika saya minta, itu handphone saya tuh, tolong kembalikan. Dia tidak mau kembalikan, disitulah penggelapannya. Nah pertanyaannya begini, mobil itu ada di tangan siapa? Sudah diminta belum? Berulang-ulang kali. Bahkan Isdalia sudah menghubungi dia, dan Isdalia sudah kirim voice note ya. Dibohongin lagi. Nanti Ya. voice note-nya coba kasih ke teman-teman media. Ya bang, spill bang. Isdalia sudah, coba. Bang Emil? Nah, kasih voice note-nya. Berarti salah satu bukti juga Iya. buat nanti di gugatan apa gimana? Oh iya, dia mengatakan, inilah makanya akhirnya kita tekan si Aca kan. Aca mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Apa ucapan dia? Teman-teman pasti lihat dong di media, di apa namanya ini pressconnya. Klaim. Izin ya. Beliin, Bang. Emil, kata Arman itu mobil udah dibalikin semua mobil-mobil dia yang di Arman ke Aca. Coba lu tanya lagi, soalnya kata dia udah dibalikin bang semua. Suruh tanya aja ke Acanya, katanya gitu. Coba lu cek, lu malah lagi pergi keluar negeri pulang lagi. Nah kan. Nah kalau seandainya dia mengatakan sudah kembalikan ke Aca dan ternyata
yang mengembalikan sini mereka, siapa yang berbohong? Nah sekarang kalau seandainya mau melaporkan pencemaran nama baik, dengan senang hati kita tunggu, ya, kita tunggu. Saya tantang mereka. Oke. Dan mobil ada. Masih lama bang, maghrib bang. Buka Maghrib masih puasa. lama.